Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kartini SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Destia Nurhaza, NIM 12110115 dari kelas 2D PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil nakli dan tujuan pendidikan Islam. Definisi dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membahas keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan lainnya adalah kekuasaan Allah atas penciptaan alam semesta ini. Dalil nakli juga dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran. Dalil tersebut mutlak kebenarannya. Secara bahasa, dalil adalah petunjuk pada sesuatu yang bersifat material dan non-material. Sedangkan menurut istilah, dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir dalam memperoleh hukum syara, ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli memiliki 4 fungsi, yaitu untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan memang benar adanya, sebagai sumber ilmu dan pengetahuan, sebagai sumber kajian dakwah bagi para ustadz dan ulama, serta sebagai sumber pedoman hidup dan petunjuk arah bagi umat manusia. Contoh dalil nakli. Yang pertama, dalil perintah puasa. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya, dalil perintah puasa dalam hadis. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali karena amalannya pada hari itu. Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun." Selanjutnya, dalil keesaan Allah. Terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekian penjelasan tentang dalil nakli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan-tujuan pendidikan Islam di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawab pribadinya dalam hidup ini. Kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. Ketiga, mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. Yang terakhir, mengenalkan manusia akan pencipta alam ini, Allah, dan memerintahkan beribadah kepadanya. Tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun berpendapat, tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan di dunia. Sekian penjelasan dari saya tentang dalil nakli dan tujuan pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.